Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka menambah pemahaman kita terkait budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sengaja kita berkumpul di sini dalam rangka tahapan kegiatan pengimbasan dari rekan kita para guru penggerak yang alhamdulillah di sekolah kita ada 2 orang guru penggerak yang mudah-mudahan segala ilmu, pemahaman, pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses pelatihan calon guru penggerak ini bisa juga menjadi pemahaman, pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh kita selaku guru di SMP Negeri 3 Mandalawangi. Sebab itu ada yang namanya bentuk kegiatan pengimbasan. Dalam kegiatan pengimbasan ini diharapkan ilmu yang mereka dapatkan bisa diibaskan kepada rekan-rekan yang lain. Nah, pada kesempatan ini ada materi yang perlu diibaskan, yaitu implementasi budaya positif. Nah, budaya positif ini mungkin tidak hanya harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru, justru yang harus menjadi sasaran utama kita, budaya positif ini harus tumbuh dan muncul di diri para peserta didik kita. Mereka diharapkan memiliki yang namanya profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri para siswa adalah adanya budaya positif. Yang namanya budaya itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Budaya itu sesuatu yang sudah biasa, tidak harus dipaksakan, tapi muncul dalam diri seseorang atau lingkungan atau komunitas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama pahami tentang budaya positif itu atau ini ya, materi ini, dan implementasinya tidak hanya di lingkungan Bapak dan Ibu saja, tapi di lingkungan siswa juga ditumbuhkan. Ya, budaya positif itu tumbuh di mana-mana, di lingkungan teman sejawat, dan pada intinya adalah nanti di lingkungan para siswa. Nah, tempat Pancasila di sana disebutkan adalah sejumlah kemampuan atau karakter atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, ya, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, itu saja barangkali ya, nilai-nilai budaya atau nilai-nilai Pancasila yang harus Bapak Ibu kembangkan, bukan hanya oleh guru mata pelajaran PKN saja, tapi oleh semua guru, ya, supaya tumbuh keseimbangan dalam diri siswa, baik tentang pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya harus seimbang 3 komponen itu. Nah, budaya positif ini juga sama, tidak hanya menyasar pada masalah karakter saja budaya positif ini juga, tapi juga pada sasaran yang lain, yaitu kompetensi. Kalau karakter mungkin misalnya bersikap baik, ya, hormat kepada guru, menyayangi teman, mungkin itu karakter. Tapi kompetensi sifat misal menghormati pendapat orang lain, ya, seperti kemudian karakter kompetensi misalnya berbicara
satu budaya positif, ya, tapi dalam bentuk kompetensi. Kalau karakternya tidak itu, menghormati pendapat orang lain, budaya. Nah itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini mohon nanti disimak saja, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh rekan kita baik. Dan sebelum masuk materi juga Bapak Ibu, punten saya tidak berarti mau mengajari Bapak Ibu ya, dan saya juga bukan berarti paling pintar ngajarin, enggak, justru malah kan saya tuh mungkin paling apa ya, suaranya paling tua mungkin dalam hal mengajar ya. Ada Bu Siti, Bulan, Pak Mudi, Pak Wahyu yang jauh lah dari saya gitu ya. Justru saya mengikuti grup gerak ini karena saya ingin mendalami ini passion saya nggak sih di guru gitu. Yang saya ajarkan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 menurut siapa ini, menurut Glaser ya. Apa namanya itu, setiap kita melakukan tindakan itu pasti tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini ya. Misalkan saya atau Bu Ade mengikuti grup penggerak itu pasti ada kebutuhan 5 dasar ini yang dia pengen penuhi. Contohnya misalkan siapa lagi ya, Bu Ipa. Bu Ipa selain guru dia juga berbisnis. Nah, pasti ada kebutuhan dasar yang lain dia yang ingin dia penuhi gitu ya. Nah, langsung aja tanpa saya banyak bicara secara sedia 5 kebutuhan dasar manusia itu apa? Langsung saya putar saja videonya ya. Oke, ini tentang dasar kebutuhan dasar manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kalau yang poin 1 ini biasanya tidak jarang ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Ini biasanya masih di orang Kebutuhan tuanya untuk ya. merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan
biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kalau yang poin satu ini biasanya tidak jarang ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Jadi biasanya masih di Kebutuhan bawahnya ya. merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kelaparan? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan Nah, yang kedua nih yang biasanya kelompok banyak komunitasnya ini ya. atau Kayak kebutuhan nilai dalam siswa. biologi. Masuk kita juga sih. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan
Mungkin salah satunya ada proyek P5 ya. Ada proyek P5 mungkin ini memenuhi kebutuhan yang tepat ini ya. Karena dari sudah selama di kelas ya. Karena mungkin pemerintah mengadakan proyek P5 seharusnya di luar Murid-murid kelas. dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan. Setiap murid Biasanya kita juga membutuhkan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Nah, Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting bagi manusia. dan tidak Cuman merasa dikontrol tadi seseorang. banyak gurunya dari juga sama. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak berpegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk dari murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, itu 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi bukan hanya siswanya, gurunya juga sama ya. Jadi jangan ngomongin dulu siswanya kan, ngomongin dulu si Edo kekurangan. Jadi mungkin wajar juga siswanya gini gitu ya. Nah kayak kemarin contoh kasusnya UPIT ya. Nah itu pasti ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga ada penyimpangan gitu ya. Dan itu juga terlaku buat kita juga sebagai guru ketika kita ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, pasti ada penyimpangan yang dilakukan. Ya. Nah caranya menangani kayak UPIT kayak gitu gimana? Kan tadi kata boleh, hukuman nggak boleh. Terus apa lagi boleh? Konsumsi nggak boleh. Nah itu hukuman nggak boleh, konsumsi nggak boleh. Nah dengan apa? Dengan cara institusi. Ya tapi nanti kita jelaskan nanti di materi yang terakhir. Selanjutnya kita ke materi boleh bertanya. Nanti aja. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita belajar 5 posisi kontrol. Kita bisa melihat selama ini kita tuh dalam posisi sebagai apa sih di guru ketika menangani sesuai yang bermasalah.
Nah, di sini ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari lima ini, Bapak Ibu bisa memilih mana sih yang sebetulnya yang harus kita lakukan. Oh, ternyata selama ini kita itu salah dengan cara seperti ini. Dan harus seperti apa? Nah, yang terakhir, manajer ini bukan berarti manajer itu kepala sekolah ya. Tidak, tapi kita sudah sebagai manajer di kelas atau manajer apa istilahnya terhadap siswa kita gitu ya. Bukan berarti manajer sekolah enggak. Langsung aja kita lihat videonya ya untuk lebih memahami lagi apa itu penghukum, pembuat terhadap bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita lihat dan harus seperti apa kita. Tadi kan kebutuhannya udah tahu nih Pak, cara menangannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ini yang pertama sebagai penghukum ya. Ini biasanya saya juga sama. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ya, Naren telat 20 menit datang ke sekolah. Masalah tersebut. Ini akan dipraktekkan ke dalam 5 posisi kontrol tadi sebagai posisi penghukum. Ini yang pertama. Oh iya. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah Dengan ibu ya? masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Kirinya apa itu? menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung. Nah, ini dampaknya ya. Tadi sama kayak Wade katanya punya dendam jadinya ya, baik penghukum. Nah, ini yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Siswa itu merasa bersalah ya artinya ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur Guru saya yang ini, sekolah? ya. Terus, sekarang ibu Apaan? tulis apa ini di buku absen? Nomor 1 yang mana? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebagai teman ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan Lupa ya saya. gini, nggak lupa. Kamu ini adalah saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. 4. Posisi pemantau ya, atau monitor siswa. Saya kan enggak semua kayaknya, enggak jangan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini yang terakhir, manajer. Ini kayaknya yang bagus ya, sebetulnya kayaknya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing Nah, murid ini yang paling disarankan disiplin dan positif. Idealnya Dan ya, murid yang jadi mandiri, manajer. bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, tadi ya Bu ya, jadi kita sudah tahu ya posisi 5 kontrol tadi ya, kita sebagai guru harus seperti apa ya, idealnya gitu ya. Ya minimal kita sudah meninggalkan yang saat itu yang penghukum ya. Karena saya juga sangat berkata bahwa itu akan membekas ya, sampai kita tua mungkin bahkan sampai mati ya. Kayak kan tertanam terus ya yang hukuman itu ya, sama saya juga punya ya. Nah, sebaiknya ya kita tinggalkan dengan penghukum itu, idealnya minimal geserlah ke yang di bawahnya itu ya, sebagai teman, sebagai guru itu masih idealnya ke manajer ya. Tapi memang tadi dibilang si pemateri juga untuk proses, tidak langsung kita konsep ke manajer, pasti ada tahapan-tahapannya sendiri. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini restitusi. Nah, ini pas banget dengan kemarin kejadian UPIT ya. Bagaimana sih cara mengatasi ketika siswa yang bermasalah tadi? Ketika bermasalah berarti dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi yang 5 tadi ya. Kebutuhannya apa? Nah, bagaimana cara kita istilahnya menangani siswa yang bermasalah itu? Nah, ini bagus banget sebetulnya buat semua guru ya. Biar kita menuju ke arah yang lebih baik lah. Bagaimana cara menangani siswa yang tidak dengan suruh lari atau dibentak. Dan memang itu juga sama sih ya, sebagai manusia gak mau kita mau dibentak ya. Itu mau berlaku dari yang kecil sampai yang besar juga sama ya. Yang main-main pasti gak mau, termasuk saya pribadi gitu ya, ketika melakukan kesalahan. Nah, ini yang terakhir restitusi. Segitiga restitusi, cara menangani siswa yang bermasalah itu dengan segitiga restitusi. Restitusi di sini bukan ini ya, restitusi BJB ya Bapak Ibu ya. BJB kan restitusi menang duit intinya. Bukan, restitusi di sini itu restitusi di situ artinya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi cara menangani siswa yang bermasalah itu agar bisa balik lagi ke lingkungannya dengan baik gitu ya. Bukan dapat duit dari jumping itu. BJB bukan ya. Oke, langsung saja. Ini langkah-langkahnya pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan itu apa ya? Kalau bahasa itu kayak keyakinan, kebajikan. Kalau bahasa kita kesepakatan gitu ya. Ya. Oke, langsung aja ada videonya nggak nih? Videonya terakhir ya. Kita nonton video lagi ya, biar langsung menyerap ini bagaimana contoh segitiga restitusi dilaksanakannya.
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Glosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam diri baru ya, bukan dari karena luar tapi dari serang diri sendiri ya. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan. Oh iya, sekitar itu kita harus sebagai posisi kontrol sebagai manajer ya. Jadi bukan lagi pada penghukum tapi sebagai manajer. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Stabilkan identitas. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu ada kuncinya. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kayaknya enak ya kalau guru kita kayak gitu semua dulu ya Bu ya. Ibu dan bapak guru hebat. Ini kayaknya komunikasinya bagus. Menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, menstabilkan identitas. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Nah, jadi Kita kita bisa kritik ya, mengajukan Bu. pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Nah, ini kalimat kuncinya, Bu, ketika menstabilkan identitas ya. Memotivasi itu tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini gitu ya. 4. Mencoba menstabilkan Saya tidak identitas. menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini 5 contoh kalimat Pada yang sisi kedua, stabilkan. validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi. Nah, ini kata kuncinya, Bu. Ketika akan mencoba memvalidasi tindakan yang salah terhadap siswa. 3. Kamu Kamu melakukan bukan melakukan tanpa suatu alasan. sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak
guru hebat? Ya, itu materi terakhir ya Bapak Ibu ya. Dari rulanya dari kita mengetahui kebutuhannya apa sehingga murid berbuat seperti itu. Yang kedua, kita sebagai posisi sebagai apa dalam menanggapi siswa yang bermasalah itu. Terus tindakannya apa yang kita lakukan. Nah dari ketiga tadi Bapak Ibu kira-kira mengenal Bapak Ibu atau oh iya ternyata saya itu salah gitu. Kayak contoh yang sering saya lakukan itu menghukum ngasih hukuman itu ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, bahwa hukuman itu sudah tidak ada dan tidak boleh. Makanya kemarin pemerintah gencar bilang tidak boleh ada kekerasan fisik di sekolah gitu kan. Banyak guru terus kudu kumaha urang mun teu ngagaplok mun teu nyabok budak gitu ya. Nah ini jawabannya Bapak Ibu cara melayani siswa yang bermasalah tadi gitu ya. Gitu. Dari pengalaman tadi dari awal ke akhir kira-kira mudah besi boleh kira-kira mau kita bukan sesi diskusi nggak? Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Oh iya, ini Pak Iwan kalau diskusi ini kayak kalau untuk siswanya bermasalah yang banyak bisa berlaku nggak? Atau misalkan sebagai manajer mungkin nggak kita laksanakan di sekolah kita gitu, dengan kondisi seperti ini, atau hanya untuk sekolah perkotaan saja atau hanya untuk siswa di pedalaman saja gitu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan, Bu Siti, kira-kira sebagai manajer tadi bisa nggak diterapkan di sekolah kita, Bu? Bisa ya Bu ya, sangat bisa ya. Kan jadi guru berarti Ya. di awalnya kita mau apa Ya itu Bapak Ibu, jadi sebetulnya ya saya sangat mendukung sekali bagi Bapak Ibu yang mau yang udah senang dengan menjadi seorang guru. Ayo Bu, kita jadi guru penggerak Bu. Karena di situ kita belajar benar-benar memahami seorang guru yang sesungguhnya yang benar. Jadi bukan ya tujuannya PNA, PNBP itu enggak. Tapi kalau Bapak Ibu senang dengan konsep Ibu, ayo kita guru penggerak. Dalam kita belajar bagaimana menjadi guru yang lebih baik gitu ya. Tidak bukan ingin menunjukkan oh begitu guru hebat, enggak. Justru di situ kita belajar bagaimana menjadi seorang guru yang seutuhnya gitu ya. Gitu ya. Selama ini kan kita tahunya ya guru dari pengalaman apa yang kita dapatkan sekitar menjadi murid, oh guru itu gini, ya kita juga ketika jadi guru ya gitu oke gitu ya, hukumnya gitu ya, cara ngajarinya gitu gitu baik. Ada yang bertanyakan atau langsung tutup saja Bu Ade? Sudah cukup ya Bapak Ibu, punten itu penjelasan. Sekali lagi mohon maaf ada sebuah teori ketika itu yang kita kedepankan siswa tersebut menghargai gurunya, gitu kan? Nah ketika mereka tidak mentaati tata tertib kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, siswa tersebut tidak menepati terhadap keyakinan kelas tersebut, sedangkan kita memberikan sikap kepada siswa misalkan apakah itu hukuman, apakah itu sanksi, itu sedikit tidak diperbolehkan gitu ya. Atau mungkin bukan tidak diperbolehkan, akan tetapi hukuman tersebut yang sifatnya memberikan solusi gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira kalau itu bisa diterapkan. Nah, ini harus disikapi oleh sekolah, ya oleh warga sekolah, diantaranya oleh kita semua selaku tenaga pendidik. Harus bisa membaca semua karakter siswa dan siapa yang menangani itu. Dan sehingga kalau misalkan oleh kita itu ada guru BK-nya di sekolah kita itu, guru BK ya, kita itu akan tahu nih karakteristik masing-masing siswa, nanti akan oleh guru BK tersebut akan dikomunikasikan kepada masing-masing guru yang ada di sekolah kita. Kalau misalkan seperti terus, model saya kemarin menangani kasus UPIK, tidak tahu persis dulu permasalahannya, hanya sebatas kita terkesima dengan kasus yang permasalahan yang dipublis dalam grup gitu kan. Kita kan mau sama-sama kan memutuskan si UPIK ini gini kan gitu ya. Ternyata berdasarkan konfirmasi, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai yang sudah pernah menangani terhadap itu sendiri, versi ibu IPA beda lagi, versi Pak Ustaz beda lagi, versi saya beda lagi gitu kan. Nah ini kan kita perlu ada sebuah kesimpulan, ya sebuah kesimpulan untuk menyikapi UPIK tersebut, sehingga solusi yang diterapkan tersebut oleh sekolah, prosedur sekolah adalah hanya sebatas mengingatkan, memberikan motivasi kepada UPIK itu sendiri. Ya. Kertas ulangan saya disobek sama guru waktu kuliah.
Padahal saya tidak mencontek, teman saya di belakang yang mencontek, tapi karena saya yang ngasih contekan, tempat saya yang dirobek. Sampai saya dikeluarkan dari kelas listrik magnet waktu itu di kuliah ya. Dan itu sampai sekarang membekas ya. Saya merasa dipermalukan gitu ya. Sampai detik ini saya terngiang-ngiang tuh sama dosennya itu, Bu Dwi, kebetulan Bu Dwi. Sampai sekarang saya menaruh dendam gitu ya sama Bu Dwi, karena bukan saya yang salah gitu ya, teman yang mencontek, tapi saya yang kena gitu ya. Nah itu jadi akibat fatal yang kita lakukan untuk mengasih hukuman ke anak itu, minimal mereka akan menaruh dendam seumur hidup kepada kita. Mungkin di depan kita mereka biasa aja, tapi di belakang, wah nih awas nih ya Bu Dwi ya gitu. Kayak gitu ya. Nah seperti itu. Ya, menurut Anda tindakan pasien terhadap IPA adalah sebuah bikin kesepakatan. Bahasa kami getting commitment. Kita getting commitment yuk. Gimana yuk caranya, aturan mainnya? Antara kita kan satu tim nih, kepala wali kelas dengan murid. Kita udah ada. Dan untuk personal approach, karena upit selalu yang dibahas tadi, karena kebetulan itu anak saya, itu udah personal approach jauh-jauh sebelum kejadian ini terjadi. Makanya kita tahu latar belakangnya apa. Makanya tadi saya baru ketemu dengan ibunya, tahu latar belakangnya seperti apa. Kalau kita tahu latar belakangnya, kenapa ini terjadi permasalahan kayak begini, baru kita bisa mendiagnosa, oh ini penyakitnya ini, harusnya bagaimana kan gitu. Dan memang idealnya sekolah kita itu ada BK, ya kan? Di BK itu kan ada ruangan khusus ya. Jadi kita memanusiakan manusia, ya kan? Sama halnya dengan perlakuan manajerial dengan dewan guru, memanusiakan manusia. Kita pun ke siswa itu dituntut untuk itu, ya kan? Jangan sampai dia langsung dijudge, oh ini begini, enggak benar, enggak bisa kayak begitu. Karena kasuistiknya nanti beda-beda. Apa ini kenapa terjadi kayak begini? Walaupun nanti kasuistiknya sama, tapi pendorong dengan latar belakangnya itu pasti berbeda-beda. Untuk itu mungkin saya sama Bu Ade sama Pak Ipan, Bu Ade sebagai kurikulum dan merangkap juga sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan hal-hal yang kayak begini tidak secara teoritis semata. Yuk bagaimana kita bergerak sama-sama, bagaimana caranya anak-anak kita menyentuh lah personal approach yang baik, ya kan? Bagaimana kita bisa mendekati mereka kalau kita pendekatannya pun tidak baik, sama halnya dengan kita, ya kan? Itu aja Pak Ipan. Ya, terima kasih Ibu Pak. Di pengalaman apa yang saya alami beberapa bulan ini mengajar terutama di kelas 9. Nah, saya amati dari kelas 9 ini ada salah satu siswa di 9C yang namanya Pak Adi. Nah kebetulan juga saya sudah konfirmasi ke Pak Adi karena wali kelasnya kan Pak Adi. Memang anaknya seperti itu Bu gitu. Ya udah saya coba karena setiap di jam pertama ya saya pas mapel saya itu dapetnya jam pertama. Jadi setiap pagi anak itu datang di jam kedua. Jadi tidak langsung masuk, hanya di pinggir kelas. Jadi saya lihat anak itu lagi di sebelah jendela di belakang kelas gitu. Coba saya 1 kali 2 kali saya diamkan, terus baru ke pertemuan ketiga coba dipanggil salah satu temannya, saya nyuruh temannya panggil ke luar, baru saya adakan diskusi ya. Jadi ngobrol lah face to face, saya di gazebo yang sini saya ajak ngobrol berdua. Fahri, bagaimana ini setiap pelajaran ibu tidak pernah ikut tapi hanya 1 kali ya selama 2 bulan saya, hampir 2 bulan ya saya di sini. Terus apa setiap hari atau setiap pagi memang kalau datang itu siang sampai sekolah gitu? Enggak Bu, kok di hari saya lupa hari apa ya, hari Senin lah ya, hari Senin enggak, hari Kamis harusnya sekarang ya. Kenapa setiap hari Kamis kalau pagi jarang masuk kelas ibu gitu, PPKN gitu. Ya Bu, alasannya rumah saya jauh, saya harus nunggu teman gitu kan ya. Oke, kalau takut jauh nunggu teman itu memahami gitu. Tapi kalau di hari lain kamu selalu datang siang nggak seperti ini? Enggak Bu, kalau saya hari Senin saya selalu ikut upacara. Oh begitu. Tadi jam 7 bisa ya kalau hari Jumat ke sekolah? Bisa Bu.
Nah, kalau hari Jadi Senin apa tuh? bisa, kenapa kamu hari Iya. Kamis tidak bisa? Nanti kamu tahu nggak konsekuensinya kalau kamu tidak pernah ikut pelajaran itu? Tahu? Nggak dapat nilai kan? Iya. Terus kamu nggak mengerjakan tugas? Iya. Terus gimana tuh nanti kalau minta kamu? Gitu. Jadi saya mengajak si Fahri itu biar dia berpikir ya, berpikir. Fahri ya? Si Fahri yang 9C yang agak kayak preman itu. Konsekuensi yang saya dapat saya rugi gitu kan. Jadi si anak itu biar berpikir kalau saya melakukan hal yang itu saya rugi gitu. Oke. Jadi ada kesepakatan ya, ada kesepakatan untuk hari Kamis bisa apa hari. Sela, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke ruangan ini? Iya Pak, saya tahu. Saya hari ini tidak memakai sepatu warna hitam. Baik, jadi kamu sudah tahu ya kenapa kamu Bapak panggil ke ruangan ini. Menurut kamu perbuatan kamu salah atau benar? Salah Pak. Oke, kalau kamu sudah tahu perbuatan kamu salah, itu bagus. Berarti kamu sudah menyadarinya. Iya Pak, saya menyadarinya dan mengakui perbuatan tersebut tidak sesuai tata tertib sekolah. Tidak apa-apa, namanya juga manusia ya, tidak ada yang sempurna. Iya Pak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu, betul? Iya Pak, saya tadi berangkat terburu-buru. Saya pulang kesiangan karena tadi malam masih kantor bilang saya sampai larut malam. Baik, sekarang Bapak paham. Waktu awal semester kita sudah membuat nilai kesepakatan kelas. Iya. Dan disepakati bersama ya. Iya sudah Pak. Nah, coba sekarang nilai keyakinan atau kesepakatan apa saja yang kamu masih ingat? Iya Pak, mentaati dan mematuhi tata tertib sekolah, disiplin dan bertanggung jawab, selalu semangat dalam belajar. Baik sekali, kamu masih ingat dengan nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Tadi kamu menyebutkan salah satu nilai kesepakatan kelas, yaitu mentaati dan mematuhi tata tertib sekolah ya. Apa kamu sudah menjalankan kesepakatan tersebut? Saya belum menjalankannya Pak. Baik, jika seperti itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki perbuatan kamu tersebut? Saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Saya akan berusaha bangun pagi dengan menyetel alarm dan tidak tidur larut malam lagi Pak. Luar biasa ya, kalau kamu sudah berjujur kerja. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela, saya merasa bahagia dan terima kasih kepada Pak Ipan karena saya diberikan solusi dan pengembangan yang saya lakukan.